Dengan adanya pembangunan dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Semoga saja dengan komitmen tersebut, bangsa Indonesia dapat lebih maju sesuai dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur telah menjadi sorotan terutama dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Mega proyek ini diharapkan bukan saja hanya sebagai simbol transformasi nasional, akan tetapi juga dapat berperan penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai proyek infrastruktur dan peluang investasi yang akan datang, IKN berpotensi menjadi pusat ekonomi baru yang akan meratakan pembangunan di Indonesia. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proyek ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan sektor konstruksi, dan mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri. Pembangunan IKN membutuhkan tenaga kerja yang besar dan mempergunakan berbagai material dari berbagai sektor industri, yang akan memicu permintaan barang dan jasa di wilayah sekitar. Salah satu pilar utama pembangunan IKN adalah infrastruktur. Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilengkapi dengan jaringan transportasi modern, fasilitas energi terbarukan, dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia, mempermudah akses ke berbagai pusat industri, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Keberadaan infrastruktur modern ini diharapkan akan mengurangi biaya logistik dan mempermudah distribusi barang, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan dan industri. Dengan adanya pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa, IKN juga dapat mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Tidak hanya infrastruktur yang diperhatikan dalam pembangunan IKN, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi rumah bagi berbagai institusi pendidikan dan pelatihan yang akan mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dengan adanya universitas dan lembaga pendidikan tinggi, IKN dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang akan mendukung sektor-sektor penting seperti teknologi, manufaktur, dan layanan profesional. Sehingga Indonesia nantinya akan memiliki sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia serta dapat bersaing secara positif baik di tingkat regional maupun internasional. Keberadaan IKN juga berpotensi menjadi daya tarik utama bagi investor, baik lokal maupun asing. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi, seperti kemudahan perizinan, fasilitas pajak, dan dukungan untuk pengembangan bisnis. Selain sektor infrastruktur dan investasi, IKN juga berpotensi mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Dengan desain kota yang ramah lingkungan dan fasilitas yang modern, IKN dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara,
tetapi juga membuka peluang bagi sektor jasa dan industri kreatif, termasuk hotel, restoran, dan sektor hiburan. Hal yang paling utama adalah pemerintah juga harus memiliki komitmen kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. Tentunya korupsi dapat mempengaruhi bukan saja dapat menghambat kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia, akan tetapi pastinya juga akan mempengaruhi kredibilitas tingkat kepercayaan investor internasional yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sudah waktunya Indonesia harus bebenah diri dan bersih dari tindak pidana korupsi sehingga visi dan misi Indonesia Maju dan Indonesia Emas dapat terwujud di tahun 2045.